Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu satu persatu. Jika nama kalian disebut, maka sebutkanlah lauk pauk yang kalian makan pada hari ini. Siap? Siap. Baiklah murid-murid, Bapak akan absen terlebih dahulu. Afifah Nurin Nazwa. Nasi goreng. Nasi goreng, mantap rupanya ya. Selanjutnya Agam Fikri Zahid. Makan apa? Nasi kuning. Selanjutnya Ahmad Moses Al-Khawarizmi. Telur dadar, telur ceplok, telur dadar. Baiklah, selanjutnya Akifah Sarafana Humaira. Sate, Pak. Sarapan apa hari ini? Sate. Sate ayam apa sate kebo? Ayam. Sate ayam ya. Selanjutnya Al-Ghifari Rifai. Telur dan ayam. Telur dan ayam. Ayam dan telur dibalik-balik. Selanjutnya Alvin Hidayah Putra Muhammad. Nugget, Pak. Nugget. Mantap. Selanjutnya Akila Rahma Alyasari. Sarapan apa hari ini? Nasi goreng. Kemudian Areja Ada Firdaus Habibi. Goreng. Ayam? Ayam goreng. Selanjutnya Asila Nafisa Atia Humairo. Nasi goreng. Nasi goreng. Selanjutnya Aska Wiatmaja Zikia. Nugget, Pak. Nugget. Mantap Aska ini adalah anak yang selalu senyum ya, dan juga aktif dalam setiap kegiatan sama dengan Billy. Selanjutnya Ajam Akhil Nurhidayat. Chicken, Pak. Chicken. Bilal Syami Fairuz. Sarapan apa? Nasi kuning. Calista Aiko Jasmine. Nugget. Nugget. Kemudian Faeja Adiasa Azhar. Ayam bakar, Pak. Ayam bakar. Ayamnya dibakar ya. Lanjut Fatir Ahmad Azami. Sarapan apa? Sosis. Jovita Naila Cahayani. Ayam goreng. Ayam goreng. Kanza Akila Yumna. Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Selanjutnya Kirana Almaira Nazifa. Sarapan apa lauknya? Ayam goreng, Pak. Ayam goreng. Rata-rata suka ayam goreng ya. Kemudian Muhammad Billy Atta Abraham. Nasi goreng. Nasi goreng. Muhammad Jibran Hairi. Sayur-sayuran. Kemudian Muhammad Fardio Habibi. Ayam goreng. Ayam goreng. Selanjutnya Muhammad Nur Abdillah. Udang. Udang G ya, jadi udang. Kemudian Nabil Abimanyu. Nasi kuning, Pak. Nasi kuning. Nayaka Ma'ruf Al-Rashid. Ayam goreng. Ayam goreng, rata-rata suka ayam goreng ya. Raisa Al-Hafiz. Tidak hadir. Tidak hadir. Kenapa Raisa Al-Hafiz? Karena mengesah. Sakit. Oh, mudah-mudahan kita doakan supaya Raisa Al-Hafiz cepat diberi kesembuhan. Kemudian Sanas Aulia Azawa. Udang goreng, Pak. Sama izin juga ya. Sepertinya Sanas juga tidak hadir. Sanas sedang sakit ya? Ya. Yang temennya Sanas siapa yang dekat? Akila Yuna. Kemana Sanas? Akila Yuna. Sanas kemana? Sakit. Sakit. Ya. Semoga cepat sehat ya. Salamkan untuk Sanas biar lekas sehat. Kemudian Sitia Zaratus Syita. Nasi kuning. Nasi kuning. Zikri Al-Ghalibi Waston. Chicken dan tahu. Chicken dan telur borong ya. Satu lagi tempe ya. Baiklah, sudah semua di absen? Sudah. Baik anak-anakku semuanya, jika sudah di absen ya, alangkah baiknya pada pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa.
Bapak minta ketua kelas untuk maju ke depan, Calista Aiko untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Calista Aiko. Semuanya ikuti dengan tertib ya. Sebelum pelajaran hari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepahaman yang luas kepadaku dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. doa Kedua orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Iqra'u tulang Allahumma Allahu yarhamuni, Allahu yarani, Allahu yasma'uni. Ana ashkuru ilallah, Allah bersamaku, Allah menyayangiku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Aku bersyukur kepada Allah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Calista Aiko dipersilakan untuk duduk dan terima kasih sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anak masih semangat? Masih. Ayo kita tepuk semangat dulu supaya pelajaran hari ini kalian diberikan kemudahan dan pemahaman yang luas ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha man, aha aha man, aha aha semangat. Alhamdulillah jika kalian masih semangat ya. Bapak akan menampilkan tayangan lagu wajib ya. Kemudian kalian berdiri. Lagu wajibnya adalah Garuda Pancasila. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Siap? Siap. Baiklah anak-anakku semua, silakan untuk berdiri terlebih dahulu.
wajib yaitu Garuda Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu Dimensi Pelajar Profil Pancasila ya. Ikutin gerakannya sesuai dengan yang di video. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah anak-anak semua, silakan untuk duduk terlebih dahulu dulu kembali ya. Baiklah anak-anakku semua, lihat di depan kalian, sini ada slide PowerPoint. Nah, gambar apakah ini? Ada yang tahu? Betul, mie instan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah kalian pernah makan mie instan? Bagus. Pertanyaan kedua adalah, apakah kalian pernah membuat mie instan? Pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah melihat ibu kalian membuat mie instan, kemudian kalian membaca langkah-langkah petunjuk pembuatan mie instan pada bungkus mie instannya? Siapa yang sudah pernah melihat petunjuk pembuatan mie instan, acungkan tangan. Semuanya sudah melihatnya pada bungkus mie instan, biasanya ada langkah-langkah atau petunjuk ya. Baiklah, turunkan tangannya. Tahukah anak-anak semua ya, bahwasanya di dalam bungkus mie instan, cara pembuatan atau langkah-langkah pembuatan mie instan itu disebutnya adalah teks prosedur. Apa? Teks prosedur. Bagus. Moses, tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya langkah-langkah pembuatan mie instan itu adalah teks prosedur ya. Jadi kita sudah memahami atau mengetahui ketika ada langkah-langkah pembuatan mie instan atau langkah-langkah pembuatan yang lainnya, itu disebutnya teks prosedur ya. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui video atau melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga pada hari ini adalah melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Sudah. Sepertinya kalian belum semangat ini. Coba kita tes semangatnya lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha aha, aha aha aha, aha aha. Semangat. Alhamdulillah.
Ya, tidak ada yang ngantuk ya? Oke. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semua, silakan kalian buka buku catatan bahasa Indonesia. Keluarkan buku catatan bahasa Indonesia karena kita akan lihat tayangan video pembelajaran tentang teks prosedur. Kemudian kalian catat ya apa yang penting dari video tersebut. Pembelajaran apa yang kalian dapat, kalian boleh catat. Silakan untuk membuka buku catatan bahasa Indonesia. Sudah siap? Sudah dikeluarkan buku catatannya? Agar lebih fokus, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baiklah anak-anak, silakan perhatikan video pembelajaran mengenai teks prosedur. Lalu catatlah bagian-bagian penting yang menurut kalian itu adalah bagian terpenting. Dan boleh kalian nanti jika masih belum paham dengan teks pembelajaran dari video tersebut, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menurunkan kegiatan. 5. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. 6. Memuat tahap kegiatan yang berurut. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Judul. Judul pada teks prosedur diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. 2. Tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai pembuat teks prosedur. Kecantuman tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul. 3. Alat dan bahan. Bagian ini memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada. 4. Langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. 5. Penutup. Penutup berisi simpulan atau rekomendasi, imbauan, maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup bersifat ada, namun boleh tidak ada. Jenis-jenis teks prosedur. Berikut jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara memasak rendang. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh teks prosedur protokol adalah cara memasak mie instan. Contoh teks prosedur. Membuat jus alpukat. Tujuan. Jus alpukat merupakan minuman yang banyak disukai orang karena rasanya yang enak dan segar. Jus alpukat dapat dipadukan dengan susu kental manis dan gula sehingga memiliki rasa yang makin nikmat.
Untuk membuatnya, caranya mudah dan bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah blender, sendok, dan gelas. Bahan yang digunakan adalah alpukat ukuran sedang, air matang, es batu, susu kental manis, dan gula pasir seperlunya. Langkah-langkah membuat jus alpukat. 1. Siapkan terlebih dahulu air gula. Belah alpukat, kemudian ambil bijinya. Lalu keruk daging alpukat sampai habis. 3. Masukkan daging buah alpukat ke blender beserta air gula dan es batu. Lalu blender sampai halus. 4. Siapkan gelas dan tambahkan susu kental manis pada dinding gelas. 5. Jika telah selesai di blender, tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. 6. Jus alpukat siap diminum. Mudah, bukan? Jus alpukat akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Cara mencuci tangan dengan benar. Tujuan: mencuci tangan dengan benar bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tangan, serta mencegah penyebaran kuman dan penyakit melalui kontak tangan. Alat dan bahan yang digunakan adalah air dan sabun. Langkah-langkah cara mencuci tangan dengan benar. 1. Buka keran air mengalir dan basahi tangan dengan air. 2. Gunakan sabun dan gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan sela-sela jari dengan baik selama minimal 20 detik. 3. Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih. 4. Keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu. Dengan mencuci tangan secara teratur dan benar dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Jaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar ruangan. Demikian penjelasan tentang teks prosedur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, videonya sudah selesai. Tadi adalah video pembelajaran tentang teks prosedur. Sudah dicatat hal-hal apa saja yang kalian pahami? Sudah. Baiklah, jika sudah dicatat, Bapak akan berikan pertanyaan, ya. Apa sih teks prosedur itu? Siapa yang bisa acungkan tangan? Apa teks prosedur? Boleh, Bilal, silakan. Teks prosedur itu apa? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembuatan sesuatu. Kasih tepuk tangan untuk Bilal. Nah, betul ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, urutan-urutan membuat sesuatu. Itu namanya teks prosedur, ya. Baiklah, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, jika sudah paham, Bapak akan membagi kelompok, yaitu 5 kelompok sesuai dengan asesmen awal, ya, yang sudah kita buat. Kita akan membuat kelompok. Ada yang namanya itu kelompok jus buah, ada kelompok kolak pisang, ada kelompok sempol ayam, ada kelompok bubur kacang hijau, dan ada kelompok nasi goreng. Bapak mohon kalian membuat kelompok sesuai dengan asesmen awal. Siap? Siap. Silakan untuk membuat kelompok. Sebelum Bapak bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, buatlah kelompok terlebih dahulu. Silakan. Sudah siap? Baiklah anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya.
Jadi ini itu kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Tidak boleh sendiri, tetapi kan harus bekerja sama. Bisa dipahami? Nah, untuk mengerjakan LKPD ini ya kita sepakati yaitu 15 menit. Setelah 15 menit waktunya habis, kita akan melihat presentasi berkelompok untuk maju ke depan. Nah, bagaimana caranya untuk maju ke depan? Kita menggunakan spin wheel ya. Jadi kita acak siapa yang nanti akan presentasi di depan terlebih dahulu. Siap? Siap. Bapak akan bagikan teks prosedurnya. Baiklah anak-anakku semua, karena LKPD sudah dibagikan, maka kalian boleh mengerjakannya secara berdiskusi dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok ya. Sesuai dengan kesepakatan awal, waktu untuk berdiskusi 15 menit saja. Silakan dimulai dari sekarang. Jangan ragu-ragu ya anak-anak, jika kalian mengalami kesulitan dalam diskusi, boleh ditanyakan. Bapak akan menilai keterampilan dan sikap kalian saat berdiskusi. Jadi harus aktif, tidak boleh mengerjakan sendiri ya. Boleh bekerja sama dan berdiskusi agar bisa mendapatkan jawaban yang baik. Pasti. Biar enak. Nafisa boleh duduk di sini ya. Biar lebih aktif ya. Kenapa dia menanyakan apa? Oh, baiklah, dia malu ya anaknya. Jadi dia itu tidak kuat untuk mengungkapkan pertanyaan kepada saya. Baiklah. Jadi kalian di sini ya bekerja sama dengan kelompok kalian, berdiskusi, kemudian kalian membuat sebuah teks prosedur ya sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Bahan-bahan dan alatnya jangan lupa untuk dituliskan ya. Bahan-bahan dan alat itu adalah awal untuk kalian membuat sesuatu ya. Contohnya di sini kalian membuat yang namanya jus alpukat ya, atau jus buah ya. Jadi bahan-bahannya apa saja sebelum membuat jus tersebut ya. Kemudian alat-alatnya apa saja yang perlu kalian persiapkan. Nah, ketika bahan-bahan dan alat-alatnya sudah kalian siapkan, kemudian baru kalian tulis
cara pembuatannya, langkah-langkahnya. Bisa dimengerti? Baiklah, silakan untuk mengerjakan tugasnya kembali. Ya, boleh. Aiko. Nasi goreng itu bumbu-bumbunya beragam ya. Ada yang nasi goreng itu menggunakan kemiri, ada yang tidak menggunakan kemiri, sesuai dengan selera ya. Kemudian mungkin nasi goreng juga kalau yang sukanya manis menggunakan kecap ditambahkan, atau enggak jika tidak suka manis maka tidak ditambahkan dengan kecap ya. Bisa dipahami ya? Sama-sama. Aska, jangan tuh ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ada yang tanyakan Aska? Dadah. Kalian sedang menulis apa? Membuat teks prosedur tentang apa ini? Ke bagian apa? Oh, baiklah, buku kacang hijau. Tulis dulu ya. Tujuannya apa sih kalian membuat buku kacang hijau itu? Kemudian bahan-bahannya apa saja membuatnya? Alatnya itu yang diperlukan apa saja? Setelah kalian sudah memahami itu, barulah kalian tulis cara pembuatannya, langkah-langkahnya ya. Alvin, dimohon untuk duduk dengan baik ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ini membuat apa? Sempol ayam ya. Buatlah sebuah teks prosedur tentang sempol ayam dengan baik ya. Jangan sendiri. Kalau bisa kalian kerja kelompok. Kalau tidak tahu boleh tanyakan ya. Misalkan Bilal yang sedang menulis, Bilal idenya habis nih gitu kan ya. Kemudian nanya ke Aska, pembuatan sempol ayam itu apa saja sih bahan-bahannya dan alat-alatnya ya. Tanya juga ke Ajang, tanya juga ke Eja, tanya juga ke Nuril, dan tanya ke Areja ya. Jadi supaya pembuatan sebuah teks prosedurnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok kalian ya. Ini pembuatan apa? Kolak pisang. Enak ya kalau bulan puasa makan kolak pisang ya, jadi flashback ya. Nah, iya, kalian mungkin pernah melihat ya mama kalian membuat kolak pisang ya. Coba ingat-ingat kembali bahan-bahannya apa, alat-alatnya apa untuk membuat kolak pisang itu. Kemudian tujuan membuat kolak pisang itu apa sih? Gitu. Setelah udah tahu bahan-bahan dan alat-alatnya, jangan lupa untuk menuliskan cara pembuatan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Siap. Oke, lanjutkan. Waktu berdiskusinya masih lama, jadi jangan terburu-buru ya. Kalian pikir ulang lagi apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan, bahan-bahannya apa saja, kemudian cara-cara langkah-langkah pembuatannya sesuai dengan gambar, sesuai dengan LKPD ya, gambar kerja peserta didik yang telah saya berikan. Sudah selesai? Masya Allah, luar biasa. Ya, boleh silakan. Jika ada yang belum selesai atau ada yang kurang, boleh ditambah-tambahkan ya, biar lebih bagus hasilnya. Ya, nanti untuk urutan maju ke depannya, presentasinya kalian nanti sesuai dengan urutan spin wheel ya. Nanti akan saya klik spin wheelnya. Jika kalian kelompoknya misalkan pisang apa? Pisang goreng, maka majulah kelompok pisang goreng untuk presentasi ya. Sama-sama.
Baiklah, Bapak akan keliling untuk menilai keterampilan dan sikap kalian ya. Selama kalian mengerjakan tugas kelompok ini. Ini sudah paham ya? Bahan dan alatnya, cara pembuatannya ya. Waktu kalian 5 menit lagi. Nuril sudah selesai? Belum? Yo, jangan bengong. Bisa tuangkan ide-idenya kepada yang menulis ya. Kira-kira pembuatan sampel air yang enak itu seperti apa? Baiklah anak-anak, masih ada waktu 4 menit lagi ya. Masih ada waktu 4 menit lagi untuk kalian berdiskusi. Jangan berdiskusi sendiri ya, tetapi harus saling terlibat ya. Jadi teman-teman dalam satu kelompok itu harus saling bekerja sama. Tuangkanlah ide-idenya ya, agar teks prosedur yang kalian buat menjadi lebih baik dan bagus saat ditampilkan untuk presentasi.
Kalian bisa melihat di depan layar kalian ada apa? Ada spin wheel ya. Nah, spin wheel ini adalah alat untuk memutar ya. Apabila spinnya diklik maka akan keluar satu nama ya, atau satu kelompok yang akan maju ya, tampil ke depan. Siap? Siap. 3 menit lagi. 3 menit lagi, silakan untuk mendiskusikan teks prosedur ya, membuat teks prosedur. Nanti maju satu kelompok itu semuanya ya. Tadi ada yang menanya, nanti yang majunya itu satu orang atau cuma satu kelompok maju ke depan ya, untuk mempresentasikan ya, mengenalkan namanya, kelompoknya, kemudian hasil dari diskusinya ya. Siap Aiko? Sudah Zikri? Sudah, mantap. 2 menit lagi kita akan tutup, kemudian kita akan pencet spin wheel-nya ya. Sudah? Akila? Mantap. Faeja sudah? Bilal? Sudah, mantap. Bilal, apakah dalam satu kelompok kamu bekerja sama semua? Mantap. Satu menit lagi. Ini bagus nih cara pengerjaannya ini, dan aktif semuanya, mantap ya. Inilah yang disebut dengan kerja kelompok. Jadi semuanya aktif berdiskusi ya. Ini pulpen siapa? Jatuh. Iya. Ini ada pensil punya siapa ini jatuh lagi? Ini pas waktu pembuatan kelompok ya. Baiklah, waktunya habis anak-anak. Ya. Siap? Untuk maju ke depan? Oke, biar lebih semangat, ayo kita tetap fokus dan juga kalian supaya fokus untuk menampilkan presentasi terbaik kalian. Yang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita pencet ya tombol spin wheel-nya. Kira-kira kelompok mana dulu? Kelompok kolak pisang. Masih tepuk tangan. Silakan kelompok kolak pisang untuk maju ke depan. Agak ke sana biar tidak ini. Nah, biar kena ini. Nah, sudah siap? Baiklah, silakan simak. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun saran dari kelompok kolak pisang, ya silakan kalian boleh mengajukannya.
Bisa dimengerti? Silakan kelompok kolak pisang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kolak pisang akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan kolak pisang. Perkenalkan, nama saya Naya Kamal Aresin. Hai Naya. Perkenalkan, nama saya Rifat Ibrahim. Hai Aldi. Perkenalkan, nama saya Zikri Khalifi Wasman. Hai Zikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Eri Rahman. Hai Gibran. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat Putra Muhammad. Hai Alvin. Kami akan menjelaskan cara membuat kolak pisang. Tujuan kolak pisang adalah sebagai makanan sehat dan bergizi. Bahannya adalah pisang, gula merah, santan, daun pandan, dan air secukupnya. Alatnya adalah pisau, panci, kompor, mangkok, dan centong. Cara pembuatannya adalah langkah pertama, kupas kulit pisang, lalu potong pisangnya dengan pisau. Langkah kedua, taruh panci di atas kompor, lalu isi air secukupnya ke dalam panci, lalu nyalakan api. Langkah ketiga, masukkan gula merah dan daun pandan minimal 2 ke dalam panci. Langkah keempat, jika sudah mendidih dan mewarna merah kecoklatan, lalu masukkan pisang yang sudah dipotong nanti ke dalam panci dan tunggu beberapa menit hingga matang. Langkah kelima, jika kolak pisang sudah matang, pindahkan kolak pisang menggunakan jet maupun mangkok. Kolak pisang sudah siap disajikan. Baik. Baiklah, itu adalah penjelasan dari kelompok kolak pisang. Bagaimana cara pembuatan kolak pisang. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan ataupun saran untuk kelompok kolak pisang? Ya, silakan Nurin. Apakah menggunakan santan? Ya. Apakah kolak pisang yang kalian buat menggunakan santan? Ya, menggunakan santan biar lebih sedap ya dan gurih. Ya, terima kasih Nurin. Mudah bukan? Kalian pasti bisa mencobanya di rumah. Ya. Terima kasih karena telah memperhatikan cara membuat kolak pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk duduk. Selanjutnya siap-siap kelompok apakah yang akan tampil di depan? Kita klik ya. Lihat di depan spin wheel. Kelompok yang akan maju adalah kelompok nasi goreng. Kelompok nasi goreng dipersilakan untuk maju dan menampilkan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasi goreng. Kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat nasi goreng. Nama saya Pipa Nurin Nazwa. Hai Arifah. Saya Kalista Eko Jasmine. Hai Aiko. Saya Tirana Amalia Zifat. Hai Irana. Nama saya Jovita Nesyaeli. Hai Jovita. Saya Fatia Sulaiman. Hai Yuna. Tujuan membuat nasi goreng adalah untuk memanfaatkan nasi dari hari sebelumnya. Nasi goreng sangat populer di Indonesia. Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng adalah nasi putih agak merah, telur, irisan bata dan sosis, bawang goreng, minyak goreng, timun, tomat, kerupuk, bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri dan daun bawang, lada bubuk, bawang bombay, garam, dan Alat-alat, bagian, sambilan, pisau, tangan, cobek atau garis, kompor, piring, dan sendok, dan garis kulit. cara pembuatannya. Olah tepung sampai halus, panaskan minyak goreng di wajan, lalu tumis bumbu halus hingga harum. Yang kedua, dan sisihkan lalu masukkan
perhatikan ya. Kemudian masukkan sayuran, sawi, dan kol, bakso, sosis, ayam suwir. Langkah keempat, aduk semua dan tumis sebentar. Langkah kelima, kemudian masukkan nasi dan diaduk sampai rata. Langkah keenam, lalu tambahkan kecap sudah dan diaduk lagi sampai rata. Langkah tujuh, koreksi rasa jika lalapan timbul irisan tomat bawang goreng yang empuk. 8. Nasi goreng siap disajikan. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok nasi goreng duduk, adakah yang mau ditanyakan ataukah yang mau disampaikan saran atau pesan untuk kelompok nasi goreng? Ada? Boleh Nayaka, silakan. Mau Nasi gorengnya pakai garam nggak? nasi goreng menggunakan garam tidak? Oke. Menggunakan garam Nayaka supaya rasa enak ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok nasi goreng. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan klik lagi. Kira-kira kelompok apa yang akan maju ke depan? Siap-siap ya. Kita akan klik. Yang maju adalah kelompok jus buah. Silakan kelompok jus buah untuk menampilkan hasil diskusi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan cara membuat jus alpukat. Perkenalkan, namaku Siti Rosita. Hai Setia. Perkenalkan, nama saya Akila Rahmanesari. Hai Akila. Perkenalkan, nama saya Asila Namusat Yamoyo. Hai Nafisa. Hai Akifa. Anak-anak silakan perhatikan terlebih dahulu ya. Hingga habis. Siapkan stopwatch-nya. Untuk kelompok jus dipersilakan untuk menaikkan suaranya biar terdengar, karena saya perhatikan Aska dan Azam sepertinya bingung ya. Silakan untuk mengeraskan suaranya. Langkah pertama, tutup blender. Siapkan tambahan. Sampai
dan siap dinikmati. Siapa yang suka jus buah? Semuanya suka ya. Baiklah, itu adalah langkah-langkah pembuatan ataupun prosedur untuk membuat jus buah. Adakah yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Ya, kenapa Nurin? Apakah menggunakan air gula? Apakah cara pembuatannya itu menggunakan air gula? Ya, menggunakan air gula Nurin supaya lebih manis. Seperti saya. Ya, sudah? Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dua kelompok lagi. Dua kelompok lagi siap. Kelompok apakah yang akan maju ke depan? Bubur kacang hijau, silakan maju ke depan. Dan kelompok terakhir berarti sempol. Silakan perhatikan di depan ya. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang ribut. Ya, silakan perhatikan teman kalian yang akan menjelaskan hasil diskusinya. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bubur kacang hijau. Aku akan menjelaskan cara membuat bubur kacang hijau. Tujuan membuat bubur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Abraham. Hai Billy, ayo kita kasih mama. Nama saya Muhammad Fadil Habibie. Hai Billy. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Azami. Hai Billy. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayat. Hai Adam. Perkenalkan, nama saya Rahman Mayu. Hai Nabi. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Hai Moses. Tujuan kami membuat bubur kacang hijau adalah membuat makanan yang sehat dan bergizi untuk tubuh. Berikut bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. 1 kacang hijau, 2 santan, 3 air secukupnya, 4 daun pandan, 5 gula pasir secukupnya, 6 jahe, 7 gula jawa. Alatnya yaitu wadah, wajan, spatula, kompor, Jika dan yang lainnya. jangan mengobrol, silakan untuk diperhatikan Algi. Cara pembuatan bubur kacang hijau adalah 1. Siapkan bahan-bahan yang sudah disebutkan. Lalu rebus santan jika kental, tambahkan air bersih secukupnya dan aduk-aduk santan. Jika kacang hijau harus direbus sampai empuk, lalu tambahkan gula jawa dan serta jahe. Setelah itu masukkan santan, aduk-aduk sampai mendidih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oh, boleh, silakan. Aiko, bagaimana rasa bubur kacang hijau? Rasanya manis, Aiko. Silakan Nurin. Mengapa tidak menggunakan ketan hitam? Mengapa tidak menggunakan ketan hitam? Karena tidak mau. Karena sesuai selera ya. Habibie tidak mau menggunakan ketan hitam. Ada lagi? Ayo, Askawe silakan.
tidak menggunakan susu? Mengapa tidak menggunakan susu? Karena sudah memakai gula ASKW ya. Biar tidak terlalu manis ya. Sudah semua? Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya kelompok sempol ayam. Sempol ayam. Ya, sempol ayam. Silakan. Oke, siap? Kelompok semua ayam. Silakan untuk memulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Semangatnya kita kasih semangat ya, biar nambah semangat yang mau di depan. Sudah jelas ya cara pembuatan sempol ayam. Ada yang tanya kan? Boleh? Silakan Sitya. Kenapa tidak menggunakan daging giling? Sudah? Oh sudah ada. Sudah ada. Berarti Sitya tidak menyimak ya penjelasannya. Harus lebih fokus lagi anak-anak ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan untuk kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, ya materi kita mengenai tentang tek prosedur. Adakah yang belum dipahami? Sudah paham ya? Oke, jika sudah paham, Bapak akan berikan soal sumatif lingkup materi kepada kalian dan silakan untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan. Menggunakan pensil mengerjakannya.
Ya, silakan untuk mengerjakan. Ya, Bibi? Tidak. Kerja sendiri-sendiri. Ya, ini adalah penilaian semuanya lingkup materi. Jadi kalian sudah paham atau tidak pada materi yang telah kita jelaskan pada hari ini. Kerjakan semampu kalian. Ya. Ya, kayaknya sepertinya kalian sudah memahami ya materi pelajaran hari ini karena sudah banyak yang selesai. Boleh dikumpulkan, silakan. Satu lagi ya, silakan ya. Waktu pengerjaan salah sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan untuk dikumpulkan ya, karena waktunya sebentar lagi mau habis. Baiklah anak, saya akan menilai hasil penilaian semakin lingkup materi ini ya. Nah, selama saya menilai, silakan kalian menyanyikan lagu Tokecang, lagu asal dari Jawa Barat ini. Ya.
sudah menilai hasil semakin harian ya yang sudah kita pelajari adalah teks prosedur dan nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 100, jadi kemungkinan kalian sudah memahami ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan berikan beberapa pertanyaan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Sangat senang. Senang. Iya. Apakah materi yang disampaikan sudah kalian pahami? Sudah. Nah, apakah pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan? Sudah. Kemudian apakah pendidik ya, Bapak guru ini ya, membimbing kalian ketika mengalami diskusi? Selalu. Ya, bimbing ya. Kemudian apakah pendidik memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya jawab? Baiklah anak-anak, untuk materi teks prosedur ini, teks prosedur adalah teks yang berisi urutan-urutan atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku semua, jangan lupa untuk tetap ibadah sholat ya, karena sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam ya. Nah anak-anak semua, marilah kita berdoa ya untuk menutup pelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar minggu depan ya. Untuk minggu depan pembelajarannya bahasa Indonesia, yaitu akhiran kan dan akhiran lah ya. Bapak tutup pada pembelajaran hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anak, silakan kalian berkemas, masukkan semua buku-bukunya ke dalam tas. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan untuk memimpin doa. Ya anak-anak, perhatikan ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kelas. Ya. Pelajaran mari kita membaca doa. Terima kasih kepada anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang hebat, sukses semuanya ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang.